Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam sesi video training untuk serial sales training, saya akan memberikan judul tentang sales motivation dalam situasi sulit. Tentu video ini akan bermanfaat sekali bagi profesional karena ini bagian dari kunci sukses sebagai sales profesional. Tonton sampai selesai video ini dan ingat subscribe, klik loncengnya, like, share, and comment. Nah, sehingga video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan juga memberi saya semangat untuk memproduksi video-video yang dapat mengembangkan para profesional. Mengapa topik ini penting? Karena banyak sekali para sales profesional bertanya kepada saya dalam berbagai informasi, apa yang harus dilakukan, bagaimana memotivasi bagi sales profesional, dan apa langkah harus dilakukan dalam situasi yang sangat sulit ini, supaya sales tetap termotivasi. Mengapa sales profesional harus terus-menerus dimotivasi? Ya, pertanyaan ini penting sekali karena sales profesional itu harus terus-menerus dimotivasi dalam situasi normalkah, situasi lagi meningkatkah, atau situasi sedang turun atau sedang low. Dan khususnya teristimewa sekarang dalam situasi sulit seperti ini. Karena sales itu sendiri adalah sebagai ujung tombak suatu bisnis atau suatu perusahaan. Kenapa? Kalau dalam konsep teori bisnis, untuk mencapai profit atau keuntungan itu sama dengan revenue dikurangi cost atau pendapatan dikurangi biaya. Sedangkan untuk menggerakkan revenue tersebut supaya tetap positif adalah tim dari sales yang harus bisa mengkonversi, mengubah barang jadi ke dalam bentuknya cash flow lagi. Nah, itu tuh tugas sales. Makanya kalau sales itu dia bagus, baik, bersemangat, dan target selalu tercapai, maka profit diharapkan bisa terus meningkat. Tentu dengan syarat cost-nya juga bisa efektif begitu ya dalam proses menjual. Nah, disinilah karena peran dari sales profesional penting sekali di dalam meningkatkan pendapatan, maka sales itu harus termotivasi. Dan juga perlu diketahui, situasi lingkungan itu sangat berpengaruh kepada naik turunnya motivasi dari seorang sales profesional. Yang sebelumnya bersemangat tiba-tiba harus loyo gara-gara sulit sekali untuk berjualan, misalnya seperti itu. Karena sulit sekali customer itu ditemui, dijumpai karena banyak customer-customernya itu bekerja dari rumah. Atau juga sales sulit berjualan karena barangnya tidak ada. Karena supplier dari luar negeri tidak bisa masuk ke Indonesia. Banyak faktor yang membuat sales termotivasi. Nah, ini dia menjadi tantangan bagi kita profesional sales itu harus terus-menerus dimotivasi. Apapun situasinya, bahkan setiap hari, setiap waktu harus terus dimotivasi. Karena banyak faktor yang bisa menekan mental sales menjadi lemah dan akibatnya tidak mampu lagi berjual dengan baik, tidak mampu lagi mencapai target. Betul sekali teman sekalian. Memang banyak sekali faktor mempengaruhi bagi seorang sales dan saat ini adalah COVID-19. Ini benar-benar ya. Apa saja sih yang diserang oleh COVID-19 ini? Memang sih yang kita ketahui diserang ada fisik manusia. Yang begitu kena serang dalam waktu 14 hari. Kalau sembuh ya sembuh, kalau selesai ya dipanggil Tuhan. Begitu ya. Sangat cepat sekali, bahkan ada yang 3 minggu dan seterusnya begitu ya. Nah, itu serangan fisik. Tapi masih bisa diobati begitu ya dengan cara-cara bagaimana. Nah, yang berbahaya bagi profesional adalah menyerang pikiran dari si sales profesional tersebut. Akibatnya apa? Dia kena mental block karena situasi membuatnya cemas, tidak berdaya, dan dia mengalami demotivasi sekali. Nah, jadi apa saja yang perlu diperhatikan bagi sales profesional? Yaitu pertama pikirannya. Pikiran profesional di sini harus benar-benar dijaga tetap positif. Nah, pikiran sendiri kan banyak sekali informasi yang menstimulus pikiran-pikiran seorang sales.
ketakutan-ketakutan dan sebagainya. Makanya sales profesional harus terus-menerus dijaga pikirannya. Nah, pikiran itu sebenarnya dalam diri kita manusia ya sudah ada, begitu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah apakah pikiran kita tetap positif atau negatif akibat dari stimulus lingkungan yang ada. Nah, tentu standarnya idealnya harus tetap positif. Nah, kenapa? Begitu dia positif, siklusnya adalah kalau dia positif maka akan mempengaruhi emosinya. Jadi dari pikiran itu akan mempengaruhi emosi. Kalau pikiran positif maka emosinya menjadi positif. Kalau emosi pikiran negatif maka emosi bisa negatif. Nah, itu yang perlu disimak, perlu diwaspadai. Nah, kalau pikirannya positif itu jauh baik, maka emosi positif bisa keluar. Emosi positif yaitu emosi kan ada dua ya, emosi positif ada emosi negatif. Emosi positif ini contohnya rasa bahagia dan rasa cinta. Sedangkan emosi negatif itu adalah rasa sedih, takut dan marah, begitu ya. Memang sih dua emosi ini bisa dikendalikan untuk output yang positif atau output negatif, tergantung Anda melihatnya. Tapi jelas kalau pikiran positif akan lebih mudah mempengaruhi emosi positif. Nah, dari emosi ini akan mempengaruhi kata-katanya, komunikasinya, baik kata-kata atau komunikasi pada dirinya atau intrapersonalnya atau secara interpersonal dengan orang lain. Nah, ini yang paling berbahaya yaitu ketika dia sedang mengalami pikiran negatif, emosinya negatif, lalu mulai dia melakukan intrapersonal komunikasi dengan dirinya, akan merasa takut, cemas, khawatir, punya prasangka buruk. Nah, itu selalu terpikirkan dalam komunikasi dengan dirinya atau sugestinya. Dan kalau sudah negatif, kata-kata kepada dirinya sudah membuat dia menjadi perilaku negatif. Atau kalaupun secara interpersonal, dia interpersonalnya negatif. Lalu banyak alasan, muncullah istilahnya kalau tadi intrapersonalnya keluar dari pikirannya, punya prasangka buruk, punya pikiran-pikiran buruk, punya alasan banyak. Nah, kalau sudah ditanya bosnya, akan keluar alasan-alasan banyak. Alasan-alasan yang negatif tentunya. Nah, lama-lama akan jadi perilaku. Nah, ini yang perlu diwaspadai bagi sales profesional ketika sudah menyangkut ke perilaku, akibatnya dia akan malas. Akan malas keluar, akan malas jualan. Nah, ini yang berbahaya bagi seorang sales profesional. Oleh karena itu, sales itu harus terus termotivasi dengan baik, harus tetap positif. Sehingga tindakannya positif. Jadi, kata kunci pertama, hati-hati dengan pikiran Anda sebagai sales profesional. Kalau pikiran sudah positif, maka emosi Anda akan positif. Apa itu emosi positif? Adalah emosi cinta dan emosi bahagia. Artinya Anda tetap mencintai profesi Anda, dan Anda tetap bahagia dan tetap semangat. Dan dari situ maka keluarlah dalam bentuk komunikasi kepada dirinya dan komunikasi kepada orang lain. Kalau dia semangat positif, maka dia tetap mengeluarkan ini semangat, selalu berpikir positif dan semangat terus. Dan berikutnya akan dipengaruhi perilakunya atau tindakannya. Nah, ini menjadi tantangan bagi profesional mengendalikan pikiran supaya dia tetap positif, supaya tetap bisa berjualan. Nah, ini tantangan. Nah, lalu bagaimana? Pikiran kita kan terus-menerus distimulus oleh lingkungan kita. Baik stimulus dari dalam diri sendiri maupun stimulus dari luar diri kita. Sedangkan menurut Profesor Deepak Chopra bahwa pikiran manusia di dalam dirinya sudah ada 60.000 sampai 70.000 kata di dalam bawah sadarnya yang terus menstimulasi dirinya, dan 7% adalah negatif. Nah, itu menjadi potensi masalah negatif thinking atau potensi jadi negatif dalam motivasi. Itu sudah ada dalam diri kita. Nah, jadi pertama kali kita harus mengendalikan dulu apa yang dalam diri kita. Berarti kita harus kontrol diri kita, yaitu pikiran bawah sadar kita. Gimana tetap semangat. Nah, itu yang kita harus lawan. Lalu bagaimana caranya melawan pikiran-pikiran negatif? Gitu ya. Itu yang nanti saya akan jelaskan berikutnya. Sedangkan kalau faktor dari eksternal, stimulus dari eksternal, bisa Anda hindari, gampang sekali, mudah ya. Begitu ada orang bilang menilai Anda lemah, malas, Anda bisa lawan dengan cara apa? Bisa melawan, menjelaskan, lalu bisa Anda tutup telinga Anda, mata Anda, supaya Anda tutup, supaya Anda tidak terus-menerus terstimulasi oleh dari luar. Nah, yang paling berbahaya adalah stimulasi dari dalam diri sendiri, yang sifatnya sudah terekam di bawah sadar kita.
Nah, ini kita cegah. Lalu gimana caranya? Supaya Anda tetap semangat, pikiran Anda tetap terkendali tadi tuh, yang pikiran negatif tersebut. Nah, disinilah perlu mewaspadai, perlu terus-menerus melatih. Pertama, dengan cara apa, sahabat sekalian? Yaitu ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan bagi seorang profesional, supaya tetap menjaga pikirannya tetap positif dan melawan dorongan dalam untuk berpikir negatif. Pertama adalah pendekatan spiritual. Nah, yang Bapak Ibu mesti jelaskan seperti ini ya. Memang kan kecerdasan manusia itu ada banyak ya. Ada kecerdasan intelektual, kecerdasan fisik, kecerdasan emosional, kecerdasan adversity, kecerdasan spiritual. Nah, ini kecerdasan spiritual ini sangat penting bagi seorang profesional. Kalau menurut saya, ada Indonesia pasti setiap orang beragama. Oleh karena itu perlu banget, perlu sekali, perlu diperjuangkan ini kecerdasan spiritual. Ya, pertama kita lawan bahwa negatif ini itu tidak baik, dan itu jahat dan bisa merusak diri. Nah, kita bisa minta pertolongan Tuhan untuk memberikan hikmat pengetahuan supaya kita bisa melawan kata-kata negatif yang muncul di dalam diri kita. Nah, langkah kedua adalah tetap berpandangan atau berpikir positif. Terus-menerus sugestikan bahwa badai ini pasti berlalu, masalah ini pasti berlalu. Ada waktunya untuk kita bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Nah, hal berikutnya adalah melakukan sugesti, dilawan lagi dengan sugesti-sugesti positif, kata-kata positif ke dalam diri. Itu yang menjadi tantangan bagi teman sekalian. Nah, kalau masih negatif muncul setelah Anda berdoa, setelah Anda visualisasi, atau setelah Anda sugesti, maka terpaksa Anda menggunakan teknik menggunakan karet gelang merah seperti ini. Jadi karet gelang merah ini diletakkan di tangan kiri Anda, begitu Anda muncul pikiran negatif, langsung saja dijepret. Negatif thinking langsung dijepret. Nah, ini apa sih fungsinya, perannya? Ini sebenarnya fungsi kontrol kita kepada diri kita oleh diri kita sendiri. Dengan cara menjepret tersebut, maka diharap pikiran Anda distimulus. Ingat, ada satu konsep yang mengatakan begini, antara pikiran dan tubuh itu saling mempengaruhi. Jadi antara pikiran dan tubuh saling mempengaruhi. Jadi kalau pikiran lagi lemah, maka tubuh yang distimulus supaya pikirannya, misalnya contohnya, pikiran lagi suntuk, tubuh Anda gerakan, Anda olahraga, atau Anda joget, atau Anda menari, atau disco, sehingga tubuh Anda akan digerakkan, maka tubuh ini akan mempengaruhi pikiran. Pikiran akan menjadi senang dan bahagia. Jadi stimulus agar keluar apa? Hormon endorfinnya supaya semangat kembali. Atau tubuh lagi males gitu ya, lagi lemah, maka pikiran Anda yang masih positif ini menarik tubuh Anda. Ayo semangat, tetap semangat begitu ya. Nah, ini menjadi tantangan bagi profesional adalah bagaimana mengendalikan pikirannya seperti itu ya. Supaya tetap positif. Nah, itu tantangan bagi profesional. Nah, ini penting sekali. Yang perlu Anda waspadai adalah kalau sudah melakukan ini masih kena penjara mental. Apa penjara mental sih? Itu ciri-cirinya paling mudah dikenali. Banyak kata-kata negatif, perilaku negatif, punya prasangka negatif, prasangka buruk orang lain, males, banyak alasan. Itu ciri-ciri sudah kena mental blocking bagi seorang sales. Jadi sales tidak boleh ya, atau dicirikan kalau sudah kena mental block itu banyak alasan. Banyak alasan itu berarti sudah terjebak dalam kena mental block. Kena apa? Pikiran negatif, emosi negatif, kata-kata negatif, perilaku negatif, jadi berbahaya. Dan ini bisa merusak sebagai seorang sales. Jangan Bapak sekalian, tetap semangat. Nah, oleh karena berikutnya setelah Anda positif dalam cara berpikir, akan mempengaruhi emosi Anda, akan mempengaruhi kata-kata Anda, akan mempengaruhi perilaku Anda, maka berikutnya setelah Anda positif semua, berikan semangat diri Anda. Nah, semangat itu adalah motivasi Anda. Motivasi Anda, memang secara motivasi itu ada dua penggerak motivasi kita, yaitu penggerak emosi secara motivasi secara intrinsik dan motivasi secara ekstrinsik. Kalau intrinsik digerakkan dari dalam diri sendiri. Kalau ekstrinsik faktor dari luar. Nah, tentu mana yang paling baik? Yang paling baik adalah digerakkan oleh kesadaran diri atau intrinsik. Misalnya, itu yang dibilang Anda wajib punya namanya goal setting. Punya target dalam hidup Anda. Apa saja goal itu bisa Anda tulis ya. Target penghasilan, target pendapatan, target lain-lainnya yang bisa dikembangkan. Nah, itu menjadi tantangan buat teman-teman sekalian. Atau juga mau punya rumah, punya keluarga, punya harta kekayaan. Nah, itu goal setting. Nah, itu dari dalam diri sendiri, memotivasi diri Anda.
Yang kedua, kalau ekstrinsik, faktor dari luar, yaitu dimotivasi oleh keluarga Anda, anak Anda, atau bos Anda dari luar. Nah, tentu harusnya dari dalam diri sendiri, karena itu penting banget kesadaran diri. Nah, dari sinilah kalau sudah jelas motivasi penggeraknya Anda pilih. Makanya tombol kita ini 2 ya. Berikutnya ya. Pertama, ada tombol reward and punishment. Jadi kita tinggal pencet dalam diri kita ini apa yang bisa membuat kita lebih semangat secara intrinsik kita. Ada yang pendekatannya pakai reward. Anda punya kesadaran diri, saya ingin berlibur ke luar negeri, itu reward. Saya akan kasih hadiah diri saya. Saya akan belikan jam tangan, belikan mobil begitu ya buat diri kita sendiri. Yang kedua, pendekatan punishment. Kalau tidak tercapai, maka kita tidak bisa jalan-jalan lagi dan seperti itu ya. Menyedihkan. Nah, itu 2 tombol. Tombol reward, tombol punishment. Bisa kita hukum diri kita kalau kita tidak bisa mencapai target. Nah, itu pendekatan intrinsik. Kalau pendekatan ekstrinsik, bos Anda bisa mengancam Anda dan bisa juga beri hadiah. Kalau memberi hadiah ketika Anda tercapai, maka dipencetlah tekanan reward Anda. Kalau berhasil, kau akan diberikan hadiah, diberikan tingkat jabatan, seterusnya. Kalau tidak berhasil, kamu bisa keluar dari organisasi ini. Itu saja teman-teman sekalian ya. Nah, oleh karena itu, 2 hal ini, pikiran dan motivasi itu menjadi penting bagi sahabat kita sales profesional. Dan tentu standar sales profesional adalah tetap semangat untuk menghasilkan. Tetap semangat untuk mencapai target. Oleh karena apa? Oleh karena kesadaran diri. Karena intrinsik Anda. Karena itu Anda memang butuhkan. Bukan karena faktor di luar. Dan Anda tekan tetap semangat. Jangan sampai Anda hanya termotivasi karena faktor luar. Dan itu tidak bisa sebagai sales profesional. Sahabat sekalian, profesional, sales profesional, Anda tahu kan bahwa sales profesional itu punya karir yang luar biasa. Pertama adalah karirnya adalah bisa jadi pengusaha di masa akan datang. Itu 80% alumni sales ada sebagai seorang pengusaha. Yang kedua adalah dia bisa meningkat jabatan sampai atau karir profesinya itu sampai ke top level. Karena di survei 90% dari top level manajemen adalah alumni dari seorang sales. Jadi, sahabat sales profesional, jaga semangat Anda, tetap semangat dan buktikan Anda tetap bisa mencapai target. Makanya jaga pikiran Anda, tetap semangat walaupun situasi sulit. Makanya saya bilang sales profesional sudah positive thinking, dia akan mencintai profesi. Karena emosi tadi, emosi positif, maka ada rasa bahagia, rasa cinta. Cinta kepada apa saja? Pertama, cinta kepada profesinya. Cinta kepada organisasinya. Cinta kepada apa? Produknya. Nah, ketika sudah cinta, apa buktinya cinta? Bukti cinta adalah sales profesional mampu menemukan masalah. Kedua, mampu melihat potensi masalah. Yang ketiga, Anda bisa melihat peluang-peluang lagi di setiap krisis yang ada. Peluang-peluang untuk diperbaiki, peluang-peluang baru yang bisa Anda dorong. Saran tadi, berpikir positif, Anda tetap harus termotivasi. Tanpa itu sulit Anda mampu melihat. Lalu sulit juga untuk membuat karya-karya kreatif. Sulit juga akhirnya mencapai target. Jadi sahabat sales profesional, jaga pikiran Anda, tetap positif, tetap semangat. Jaga emosi Anda, tetap positif, yaitu dengan rasa cinta, rasa bahagia. Lalu kemudian, jaga kata-kata Anda kepada diri Anda. Jangan sampai kata-kata itu akan merusak pikiran Anda. Yang berikutnya, jaga kata-kata Anda terhadap orang lain. Lalu, hati-hati juga dengan perilaku Anda. Harus tunjukkan, tetap bertindak terus, bergerak terus. Sales hebat itulah terus bergerak, berkarya setiap hari untuk apa? Mencapai target yang telah ditentukan dirinya atau ditentukan oleh perusahaan. Sahabat profesional, terus tonton video ini dan share kepada orang lain yang membutuhkan video ini. Lalu juga tonton video-video sales profesional yang saya akan buat lagi bagi sahabat sekalian. Terima kasih.